Ya, salam, apa kabar saudaraku? Salam. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita percaya yang datang pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan, kita diberikan kekuatan kesehatan, kita mau tinggikan Yesus Raja di atas segala raja. Dialah yang bertata atas pujian kita. Firman Allah berkata, ketika nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus Kristus. Dan kita bersyukur ada saudara-saudara kita yang mengambil keputusan untuk menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan masuk dalam keluarga besar kerajaan Allah, dan kita percaya satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai, dan juga anak-anak Tuhan bersorak-sorai. Lebih dahsyat lagi buat pertobatan jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus urapi setiap kami. Jamah kami dan lawat kami Bapa, kami menikmati hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Segala hormat, pujian, syukur bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan, yes. Mari kita datang kepada Yesus. Thank you Lord Jesus, haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Bapa. Thank you Yesus. Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Haleluya Yesus. Thank you Lord, kami datang ingin menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama datang kepada Bapa di surga. Kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Thank you Lord Jesus. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami datang di hadapan-Mu Bapa. Jesus, kami sembah Engkau Raja di atas segala Raja. Thank you Lord Jesus. Oh. Yes, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, jemaat saja memuji Tuhan. Haleluya, Jesus. Amin. Thank you Lord Jesus. Ya, sekali lagi sama-sama katakan ku nyanyi haleluya. Jesus. Buatan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuat. Ku nyanyi haleluya, angkat suaramu dan tanganmu di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuat. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Jesus. Haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat perbuatanmu Tuhan. Sungguh Kau hebat perbuatanmu Jesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat perbuatanmu.
Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa Bapa. Kami akan terus tinggikan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu semua yang datang dilawat oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak-sorai. Yang siap dilawat Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kaulah kuatku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dialah tetap Tuhan yang tetap pelihara hidup kita. Jadi tak perlu ragu, tak perlu takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, yes. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yes, thank you Lord Jesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah sumber kemenangan buat saya dan saudara, amin. Apapun yang terjadi kita gak perlu takut, karena kita punya sumber kemenangan kita, yaitu Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dialah sumber kemenangan kita, amin. Dari utara sampai ke selatan kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita dahsyat. Katakan kiri kananmu, Allah kita dahsyat. Yes.
selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Yes. Semua suku sujud menyembah Tuhan. Dari pulau-pulau, setiap lembah-lembah, datang menyembah nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Sama-sama katakan dari pulau-pulau. Yes. Yes. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang rela berkorban buat kita. Ada tempat yang mulia, yaitu salib Kristus. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kuasa salib-Mu. Yes.
tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima Tuhan. Yang kukira pengampunan yang kuterima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kita renungkan kembali betapa besar kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena kuasa salib kita beroleh pengampunan. Oleh karena kuasa salib kita beroleh keselamatan. Oleh karena kuasa salib kita beroleh pembebasan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you. Oleh kuasa karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Lagi. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa
salibmu, pulihkanku. Pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Di awal bulan Oktober, tepat tanggal 1 Oktober, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Dan ada 7 saudara kami yang akan dibaptis, menyerahkan dirinya bagi Tuhan untuk menguburkan hidup yang lama dan bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, roh-roh jahat yang mengganggu kami, merampas penderitaan kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar ber kami, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua dikatakan, amin. Kita berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Betel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan lahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam serta melalui gereja, orang-orang yang percaya, berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuk ke kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ada senang? Ya. Bulan ini bicara tentang responsibility, ya, tanggung jawab. Yang pertama saya akan bahas tentang tanggung jawab, kewajiban kita sebagai orang beriman, orang percaya, atau orang Kristen. Kita akan melihat satu ayat, Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bahasa Indonesia masa kini, jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Makanya Bapak Ibu jangan enak-enakan ya. Jangan hidup semau gue, hidup karepe dewe ya. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Satu saat kita akan harus mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Allah. Keselamatan suami tidak tergantung sama istri. Keselamatan istri tidak tergantung sama suami. Keselamatan anak juga tidak tergantung kepada orang tua. Keselamatan orang tua juga tidak tergantung kepada anak. Masing-masing harus bertanggung jawab. Sama saja kalau kita melakukan kejahatan harus bertanggung jawab. Betul nggak?
Dalam bahasa terjemahan baru kedua, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yaitu, kita harus bertanggung jawab. Kita yang berbuat, kita yang bersalah, kita yang harus bertanggung jawab. Emangnya orang lain yang harus bertanggung jawab? Ya. Aku yang nanggung, kamu yang jawab. Apa begitu? Tidak, saudara. Ya, jadi jelas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik buruknya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya hidup itu hanya sekali. Banyak orang berpikir hidup sekali, ya hidup sama gue. Ya, masih muda, seneng-seneng, ya, sudah dewasa, kaya raya, mati, masuk neraka, masuk surga. Enak bener. Kalau nggak percaya Yesus, binasa kita. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Kenapa orang melakukan seperti itu? Ya, karena mereka tidak takut sama Tuhan. Ya, hari Jumat saya ke kampus. Sekarang tidak ada mata kuliah etika dan agama. Saya bilang, ini kampus mau jadi apa? Anak-anak mau jadi apa kalau anak-anak tidak takut akan Tuhan? Orang boleh beragama, tapi kalau dia tidak takut sama Tuhan, dia bisa jahat. Ya, salah satu pentolan teroris itu gelarnya profesor. Pentolannya. Tapi kenapa dia jahat? Karena dia tidak takut sama Tuhan. Ya, jadi jelas etika itu penting. Waktu dulu kita zaman sekolah, ya, seangkatan kita, dulu ada pelajaran budi pekerti. Sekarang udah nggak ada. Betul nggak? Hapus. Nah sekarang mulai pelajaran agama dihapus. Waduh, akan seperti apa? Betul nggak? Kita beragama saja orang bisa saling membunuh. Kita melihat 2 Korintus 5. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua, katakan semua, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua. Bukan satu-satu tebang pilih, enggak, semua. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Yang baik diperhitungkan, yang jahat juga diperhitungkan. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Ya, jangan pikir hidup hanya sekali jadi seenak gue. Dalam bahasa Indonesia masa kini dia katakan apa? Karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya. Ya, hidup berkenan itu artinya apa? Menyenangkan hatinya. Baik sewaktu kami masih berada di rumah kami di sini maupun di sana. Sebab pasti kita semua akan diajukan. Diajukan ke depan pengadilan Kristus. Ya, pengadilan Kristus ini hanya untuk orang-orang Kristen. Untuk apa saudara? Diadili untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Ya, dan masing-masing yang mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya di dunia ini. Perbuatan baik ataupun jahat. Mau baik, mau jahat, semua harus diperhitungkan. Semua harus dipertanggungjawabkan. Kan begitu. Ya, siapapun juga di dunia ini. Ya toh? Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati dengan hidup ini. Apa kewajiban kita sebagai orang percaya? Kita lihat yang pertama. Membiasakan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saudara-saudara yang sudah dibaptis nanti jangan lupa ibadah. Ada banyak Kristen setelah dibaptis hilang saudara. Nggak pernah muncul, iya kan? Hilang. Ya, kalau ada masalah baru datang lagi ke gereja. Bukan begitu saudara. Ibadah itu harus menjadi kesenangan kita. Coba kita baca Mazmur 122. Ayat 1 sampai 4.
Nyanyian Syara Daud, aku bersukacita. Ketika dikatakan orang baru, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Hai Yerusalem, hai Salem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiara? yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Luar biasa. Aku bersukacita, aku bergembira kalau dalam terjemahan yang lain. Ya, bahasa Indonesia masih gini, nyanyian Syara Daud, aku gembira ketika orang berkata kepada, mari kita ke rumah Tuhan. Anda senang ke gereja? Ada gembira ke gereja? Siapa di sini yang terpaksa ke gereja? Angkat tangan. Ada? Udahlah ke gereja daripada nanti ditanya-tanya sama Nathanael. Iya kan? Apa begitu? Ada senang ke gereja? Ada gembira ke gereja? Yang aminnya cuma 10 orang. Ada senang ke gereja? Ada gembira ke gereja? Yang di atas? Amin. Iya. Sekarang kami sudah tiba di pintu gerbang GBT Darah Yesus. Luar biasa. GBT Darah Yesus dibangun sebagai gereja tersusun rapi dan indah. Amin. Luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya. Waktu itu peserta baptisan nanya, Om kapan dibaptis? Kalau gereja ruang karena selesai, kita baptisan. Luar biasa. Ternyata bangunan itu ya prediksi katanya 3 bulan. Tapi secara keseluruhan 45 hari sudah selesai. Ya. Terus waktu mau baptisan saya mikir juga, waduh ini air kan berkurang. Ya, saya sempat ngobrol sama Irin, sama Sen kumaha ya. Apa kita beli air ya? Ya udah mulai ukur-ukur. Ya kurang lebih 700-800 ribuan. Aduh, malah amat saya bilang. Saya panggil satu bapak yang gantiin Agus untuk beresin tempat itu. Ya, jadi sejak sebelum dioperasi dia udah kerja. Puji Tuhan, dia kerjit. Ya udah, hari Kamis kita bersihin. Ya. Jadi gini caranya, dibersihin, sudah bersih, diisi. Kalau airnya habis, matiin. Kalau ada lagi, isi lagi. Kalau habis, matiin. Terus begitu. Hari Kamis, saya lihat, aduh masih seperapat kene. Hari Jumat, wow puji Tuhan, udah mulai naik saudara. Ya, bahkan hampir kurang seperempat. Saya katakan dikurangin satu keramik di atas. Ya puji Tuhan, ternyata terpenuhi. Saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan sumber air yang banyak. Kami mau baptisan. Jangan sampai pas mau baptisan udah percaya, kumaha tuh. Yang mau gak mau nanti saya akan ajak saudara ke kolam berenang. Sekalian berenang di sana. Benar nggak? Ya berapa tahun yang lalu pernah juga kejadian anak muda kita dibaptis. Ya dibaptis demi nama Bapak dan jebret, tahu muncul di sana. Serius saudara. Langsung colong ke sana. Saudara tahu anaknya siapa? Anaknya Bu Amir. Tuh Bu Amir ada itu. Saksi mata. Baptis. Celeng. Yaitu adiknya Denny, namanya Benyamin. Ingat banget. Kemana ya budak teh? Takutnya tenggelam saudara. Ya kan? Luar biasa. Nah itu. Yerusalem bangun sebagai kota tersusun rapi dan indah. Kesinilah suku-suku bangsa datang. Suku-suku bangsa pilihan Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Sesuai dengan perintahnya. Dan terjemahan baru yang kedua, aku bersukacita ketika dikatakan orang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bersukacita. Ya. Kenapa seringkali orang tidak ke gereja? Pas mau ke gereja, pas ya berantem. Pernah enggak suami istri mau ke gereja berantem? Pernah enggak? Kalau sudah berantem, mau enggak ke gereja? Mau?
Ente. Males ah. Daripada ribut ke gereja nanti mukanya cemberut-cemberut. Iya kan? Banyak kejadian seperti itu. Makanya jaga hati kita. Ya, jaga hati kita supaya sepanjang minggu kita dalam kondisi yang baik, prima. Amin. Supaya pas besok minggu tidak terjadi apa-apa. Banyak kali. Banyak kali seperti itu. Iblis seringkali ganggu rumah tangga kita. Seringkali ganggu hubungan antara orang tua dan anak. Bisa aja orang tua sama anak ribut. Terus anaknya, malas ah. Malas. Oriam. Ya nempok papa gitu deh. Atau nempok pemajikan. Nempok selaki gitu. Makanya harus bersukacita. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Hai Yerusalem. Yerusalem yang dibangun sebagai kota yang erat terpadu. Ke sana suku-suku bersiarah. Ya puji Tuhan. Di kita itu banyak suku. Ini aja yang dibaptis ada beberapa suku. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Nias. Berapa suku itu? 4. Ya, paling ujung orang Jawa. Batak, Sunda, Nias, Batak lagi. Luar biasa. Ya tuh, cuma 7 orang, tapi ada 4 suku. Lebih banyak lagi, lebih bagus. Beberapa saat yang lalu ada sampai 16-17 orang itu ada sekitar 5-6-7 suku. Luar biasa, kita bangga. Gereja ini, gereja segala bangsa. Amin. Kenapa kita bisa bersatu? Kenapa kita bisa berkumpul? Karena pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak kenal satu yang lain. Ya hari ini ada beberapa saudara kita yang pertama kali hadir. Saya ucapkan selamat datang. Ya, bila kita ibadah dengan sukacita ya. Baik, kenapa kita harus ibadah? Kita baca Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bahasa Indonesia ini, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi ibadah merupakan salah satu cara di mana Allah sedang mempersiapkan kita menanti kedatangan Tuhan. Amin. Anda yakin Tuhan Yesus akan datang? Yakin? Kalau nanti malam Tuhan Yesus datang, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan kalau nanti malam Tuhan Yesus datang? Apa yang Anda lakukan? Pak Romel? Enggak, apa yang Anda lakukan? Oh, saya akan makan sebanyak-banyaknya. Oh, saya akan berdoa berjam-jam. Apa lagi? Mau pacaran, gak keburu, saudara. Mau kawin, gak keburu. Nah, itulah. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ya, dalam terjemahan baru kedua, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Jadi secara rutin kita harus mengikuti acara ibadah yang telah ditetapkan dalam gereja, di mana kita sudah tergabung dan tercatat sebagai anggota GPT dari Yesus. Berapa hari yang lalu saya sempat WhatsApp ya teman-teman kita yang baru. Kemana enggak ke gereja? Oh ya saya balik kampung. Balik kampung enggak balik lagi Sukabumi? Enggak, nanti balik lagi. Kemana? Oh saya lagi ini 7 bulanan. Oh, macam-macam ya. Orang tidak ke gereja. Punya kesibukan masing-masing. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak sama sekali tidak beribadah. Ya. Yang kedua, membiasakan diri membaca Alkitab. Anda suka baca Alkitab? Alkitab itu surat cintanya Tuhan buat kita. Betul gak? Kita baca Yesaya 34, 16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan.
Dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Carilah dan bacalah. Kenapa? Karena Alkitab merupakan sebuah buku pedoman. Buku pedoman itu apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan berumah tangga. Bagaimana kita berbisnis. Bagaimana kita bergaul dan sebagainya. Semua ditulis oleh Alkitab. Ya. Ada cerita, ada orang bule datang ke pedalaman Afrika. Orang bule bilang gini, ngapain kamu baca Alkitab? Buku itu kuno. Kuno. Mister, kalau saya tidak baca Alkitab, Anda bisa saya jadikan sate. Kaget dia. Dulu kami suka makan orang. Kalau saya tidak percaya Yesus, kalau saya tidak baca Alkitab, kamu sebentar lagi jadi sate. Digituin saudara. Orang bulenya ketakutan dia. Ya, jadi jelas Alkitab bisa mengubah hidup kita. Amin. Makanya Alkitab itu jangan disimpan doang. Bahkan ada ibu-ibu jadikan Alkitab sebagai jimat. Kebetulan nih istrinya lagi hamil. Alkitabnya taruh di bawah bantal. Takut diganggu oleh roh-roh jahat. Ada kan yang kayak gitu? Ada enggak? Ada enggak di sini? Oh enggak ada ya, di sana banyak sekali saudara. Betul enggak? Jadikan Alkitab sebagai jimat. Betul enggak? Salah. Atau sekarang sih tidak lazim ya, Alkitabnya dalam bentuk buku. Kalau dulu-dulu kan pakai buku, taruh di atas lemari. Mau ke gereja, digebul-gebul dulu. Kenapa? Banyak debunya. Ya, seminggu sekali baru dibersihin. Ya toh. Kalau kita baca Alkitab, hati kita bersih. Betul enggak? Betul enggak? Karena itu kitab harus dibaca. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, carilah dan bacalah Alkitab Tuhan. Tidak satu pun dari semua makhluk itu akan hilang atau tanpa pasangan. Sebab begitulah perintah Tuhan dan Ia sendiri telah mengumpulkan mereka. Dalam bahasa terjemahan baru kedua, carilah di dalam kitab Tuhan dan baca. Tidak satu pun dari semua makhluk itu terlewatkan. Dan tidak ada yang tanpa pasangan. Sebab demikianlah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan rohnya sendiri yang mengumpulkan mereka. Amin. Jadi jelas orang-orang beriman harus suka baca firman. Hobinya baca firman. Merenungkan firman. Salah satu penulis buku namanya Derek Prince, dia bilang apa? Alkitab itu seperti obat. Kalau kita sakit, kita makan obat 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Kalau kita sakit rohani, tidak bergairah, tidak bersemangat, kita harus baca Alkitab. Karena Alkitab itu sebagai obat. Ada ayatnya, itu ditulis dalam kitab Amsal. Sebagai obat. Yang bisa menyembuhkan. Kan begitu? Ya kan? Mengapa kita baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan sanggup mengubah hidup manusia. Coba kita baca, Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Orang Yahudi di kota itu, di kota apa? Berea. Lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Sama-sama orang Yahudi. Sama-sama orang Chinese yang satu baik, yang satu tidak. Sama-sama orang Batak yang satu baik, yang satu tidak. Sama-sama orang Nias yang satu baik, satu tidak. Sama-sama orang Jawa yang satu baik, satu tidak. Kenapa? Responnya. Bagaimana kita menangkapi firman Tuhan? Betul nggak? Kalau dalam bahasa Indonesia masih orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya, terbuka. Ini bagus katanya. Daripada orang-orang di Tesalonika, dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Senang. Senang mendengarkan. Anda senang mendengar firman Tuhan? Atau saudara senang dengerin gosip? Ya tahu? Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu
benar. Itu kita harus senang membaca, senang menyelidiki. Ya, saya sudah 41 tahun melayani di sini. Ditambah waktu di Banyumas, berarti saya sudah 46 tahun melayani Tuhan. Gak kehabisan itu. Khotbah ada aja. Ibaratnya sumur, makin kita gali, makin banyak airnya. Apalagi sekarang musim kemarau. Cair. Siapa di sini yang kehabisan air di rumah? Mandi di gereja. Banyak cair. Ya, ada seorang ibu bilang sama anaknya, udah kamu mandi gereja aja. Kamu di rumah ngabisin cair. Ya kan? Betul nggak? Kamu ngabisin. Mandi bisa berjam-jam. Di gereja banyak air. Luar biasa. Buktinya itu. Kita ngisi bak. Itu kurang lebih 7.000 meter kubik, liter itu. Tapi Tuhan cukupkan. Saya berdoa berhari-hari. Saya berdoa supaya Tuhan cukupkan. Saya bilang sama pegawai, pokoknya habis, matiin. Berapa saat kemudian, nyalain lagi, isi lagi, matiin. Isi lagi, matiin. Isi lagi, matiin. Bosan ya? Tapi luar biasa. Ternyata Tuhan cukupkan. Sebab apa? Kalau kita baptisan, harus banyak air. Kecuali kalau kita mau baptisan di laut. Ya, di kolam renang udah pernah. Di kolam renang Pesona, udah pernah. Di kolam renang Idaman udah pernah. Di kolam renang Pesona Ciberem udah pernah. Di kali juga pernah. Di Pondok Kalimun, pernah. Di mana lagi? Di Sungai Udan, 3 kali. Tahun 95, tahun 2017, dan yang terakhir tanggal 23 Agustus 2023. Luar biasa. Kita bisa baptisan di mana? Yang penting banyak air. Bisa nggak baptisan dengan segelas air? Bisa? Nggak bisa. Kita butuh banyak air. Ya. Yang kedua, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan dalam memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita baca Alkitab dengan tujuan apa? Mendidik kita. Supaya hidup dalam kebenaran. Manusia diubahkan setelah dia baca firman. Kalau ada hal-hal yang melenceng, itu akan diluruskan oleh firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, semua yang tertulis dalam kitab diilhami oleh Allah. Jadi tidak semua tulisan itu diilhami oleh Allah. Kecuali Alkitab. Kan banyak tulisan-tulisan. Novel-novel, cergam dan sebagainya. Tidak diilhami oleh Allah. Kecuali Alkitab. Ya. Bahkan dalam terjemahan baru yang kedua, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kebenaran diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Itulah pentingnya Alkitab. Alkitab hampir diterjemahkan kurang lebih 2.000 bahasa. Bahasa-bahasa internasional, bahkan bahasa-bahasa suku. Betul. Ya, no? Kan ada bahasa Padang, bahasa Jawa, bahasa Batak, Batak Toba, Batak Simalungun, dan sebagainya. Banyak sekali, saudara. Bahasa Madura, ya, beberapa tahun yang lalu, waktu mertua saya meninggal, ada seorang hamba Tuhan, dia bawa Alkitab. Alkitab bahasa Madura. Saya bilang, udah, kasih saya aja itu Alkitabnya. Bahasa Madura. Dulu pakai Alkitab. Sekarang nggak perlu ya. Aplikasi apa? Alkitab. Program Alkitab. Cuma TB2 nggak ada. Orang harus beli Alkitab. Kenapa? Orang nanti Alkitab nggak laku, saudara. Harus beli. Luar biasa. Ya, Ibu Gembala beli, saya juga beli. Ya, makanya saya perlu baca.
supaya kita mengerti. Kata-katanya ada sedikit-sedikit yang berbeda, ya. Karena itu dikatakan dalam bahasa TB Baru, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Ya, salah satu bahan dasar untuk mengajar di sekolah teologi apa? Alkitab. Itu bahan dasarnya. Betul nggak? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa? Karena hidup kita tidak benar. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, setelah kita diubahkan oleh Tuhan, kita harus berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk selamat, tidak. Diselamatkan dulu, setelah itu kita harus berbuat baik. Apalagi? Membuat kita berhasil. Mau berhasil? Mau sukses? Merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1, ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak beri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, ya bahasa lain hobinya, ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaan itu hobi. Hobinya apa? Makan bakso. Ya, di tempat-tempat bener oke. Mengata bulat-bulat juga bakso. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda mau berhasil? Anda mau sukses? Dua hal. Jaga pergaulan kita. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua apa? Hobinya baca firman Tuhan. Ya. Dalam TB 2, coba kita lihat terjemahan baru yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Ajakan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam dikomplotan. Nah, ini ada kata baru. Komplotan. Apa itu komplotan? Persekongkolan. Ya, tidak berdiri jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Ya, merenungkan itu apa? Dipikir matang-matang. Dipikir masak-masak. Direnungkan. Luar biasa. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, apa yang terjadi? Pasti subur. Betul enggak? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Musim kemarau seperti ini, kalau tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon tidak disiram, pasti layu. Ya, salah satu pohon belimbing, kalau dia kurang air, langsung daunnya kuning semua, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus rajin. Nyiram. Kalau kita berharap hujan, nggak ada hujan. Ya tetap kita harus siram. Ya, sekarang di pinggir jalan kan ada pohon, ada petugas tuh. Bagian pertamanan tuh. Dia bawa tangki, dia seborin dan sebagainya. Kalau di Israel beda lagi cara nyebornya. Pakai selang-selang. Otomatis berapa jam sekali. Ya, muncul tuh. Ya, ada pohon di samping-samping itu ada apa? Ada selang-selang yang punya itu semprotannya. Betul, saudara. Teknologinya udah maju. Disemprot. Ya, dikendalikan dari jauh. Nah, ini yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Membiasakan diri untuk berdoa. Anda suka berdoa? Anda suka berdoa? Kita harus berdoa. Semua agama mengajarkan berdoa. Kalau saudara naik pesawat, pasti di depannya itu, di belakang joknya, pasti ada kartu-kartu doa. Anda pernah perhatikan? Doanya orang Islam seperti ini, doanya orang Buddha seperti ini, orang Katolik seperti ini, orang Kristen seperti ini. Kita baca.
Beda kata-katanya. Betul gak? Nah, kita baca Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahasa Indonesia masih keesokan hari waktu masih subuh. Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. Subuh. Ya, makanya orang Muslim juga subuh berdoa. Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Pas ya? Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ada 5. Orang Kristen berapa kali kita berdoa? Berapa kali? Setiap kali. Bisa ngikuti cara mereka. Bisa lebih dari itu. Kalau kita banyak masalah, banyak persoalan, anak kita sakit, berdoa berulang-ulang kali. Ada seorang ibu, anaknya sakit. Dia bingung. Berobat gak subuh-subuh. Apa yang dia lakukan? Berdoa. Berapa kali sehari? Tergantung. Kalau gereja Kristen Ortodok, dia berdoanya 3 jam sekali. Jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12. Luar biasa. Berapa sehari? 8 kali. Itu gereja Kristen Ortodok. 3 jam sekali berdoa. Oh kita gimana? Terserah. Kapan aja kita bisa berdoa. Ya. Biasanya orang Kristen itu kalau udah kepepet ya. Ya, kalau ada masalah, dijadikan Tuhan sebagai unit gawat darurat. Iya kan? Wah panik nih. Apa yang kita lakukan? Langsung doa. Ya, kalau enggak, telepon pendeta. Om, bantu doa. Minta doanya. Oke, kita berdoa. Kamu ada di mana? Di rumah sakit. Kita berdoa. Jadi doa itu tidak selalu hamba Tuhan harus hadir di tempatnya. Bisa berdoa lewat telepon. Betul enggak? Makanya ada seorang ibu di Tangerang sana, di kota yang jauh. Dia pernah telepon saya, Pak tolong doain saya. Kenapa? Saya sakit. Oh ya kita berdoa. Jadi saya nggak perlu terbang ke sana, tidak perlu saya berangkat ke sana. Betul enggak? Berdoa. Doa dengan iman. Amin. Allah sanggup menolong kita. Makanya setiap akhir di khotbah kan selalu ditantang. Ayo siapa? Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh dan sebagainya, angkat tanganmu. Berdoa dengan iman. Kita hanya membantu. Saya sebagai media untuk menolong saudara. Yakinlah bahwa Allah sanggup menolong kita, ya. Markus 1 ayat 35 dalam bahasa terjemahan baru, PB2. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ya. Kenapa harus di tempat yang terpencil? Kalau banyak orang, rame, berisik, gandeng. Ya toh, kita perlu tempat yang nyaman, tempat yang sunyi. Ya toh, apalagi ibu-ibu yang punya anak banyak. Kapan kita harus berdoa? Sebelum anakmu bangun, kita berdoa. Betul enggak? Punya anak 5, waduh mikirnya gimana ini. Bukan berarti nggak bisa berdoa, bisa diatur sebelum anak-anak bangun. Ibu-ibu harus berdoa. Ya, begitu selesai berdoa langsung gitu ya. Betul nggak? Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Dalam bahasa Indonesia lain, selalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Pernah nggak saudara berdoa? Berdoa untuk satu hal, berdoa sekali, 2 kali, berulang-ulang kali. Nggak dijawab. Udahlah tinggalin, ganti tema gitu. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Berdoa untuk satu hal. Begitu kita alihkan doa kita berdoa untuk hal yang lain, tiba-tiba doa yang pernah kita panjatkan dijawab Tuhan. Pernah nggak saudara ngalami seperti itu?
Benar nggak? Benar ya? Iya. Ya udah. Kalau satu hal doa nggak didengar, ganti, ganti haluan, ganti topik, ya supaya nggak bosan. Itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi pas kita alihkan ke tempat yang lain, mendoakan yang lain, ternyata doa yang sudah lewat itu didengar oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, tidak selalu dengan doa. Kita kadang-kadang dengan hati kita pengen ketemu dengan seseorang, gitu. Bener, nggak tahu tiba-tiba dia ketemu sama saya. Itu pun tidak selalu lewat doa ya. Baik, kita lihat Efesus 6. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dalam roh, berdoa setiap waktu. Nah ini, jadi artinya kita berdoa tidak dipatok dengan waktu. Di dalam roh dan belajar dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, kita berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus ini? Orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Ya, perlu nggak kita mendoakan orang mati? Orang yang sudah mati perlu didoakan? Enggak. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ya, saudara tidak cukup berdoa untuk diri sendiri. Untukku, untuk suamiku, untuk anakku, untuk mertuaku, untuk ayahku, untuk pekerjaanku, mobilku, dan lain sebagainya. Aku semua. Tapi nggak pernah berdoa untuk orang lain. Jangan egois dong. Kita perlu berdoa untuk siapa? Hamba Tuhan. Kita perlu berdoa untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Kita perlu berdoa untuk apa? Pemerintah. Berdoa untuk bangsa. Ya, sebentar lagi ada pilpres, pileg. Ya, toh kita berdoa supaya aman. Biasanya menjelang pilpres dan sebagainya itu seringkali dunia luar itu pengen negara kita itu kacau. Betul. Pengen dunia luar itu kacau. Kan selama ini puji Tuhan. Baik-baik, aman-aman. Di tempat lain kan kacau. Ya, terjadi pertengkaran, bunuh-bunuhan dan sebagainya. Kita berdoa supaya di negara kita tetap kondusif, tetap aman. Ya, jadi jelas doa merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan siapa? Iblis. Jangan lupa untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan yang seringkali menyampaikan firman Tuhan agar dengan keberaniannya untuk menyampaikan rahasia Injil atau perkataan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi kecuali lewat doa. Apa artinya doa? Didengar oleh Allah. Terus duduk omong-omong dengan Allah. Yang ketiga, diakhiri oleh amin. Amin? Iya, begitu. Baik, next, Yesaya 40, 30-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-tuna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang muda bisa capek, bisa lelah, bisa tersandung, ya, bisa jatuh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan dapat kekuatan yang baru. Orang doa itu seperti orang ngecas handphone. Kalau baterainya habis, lowbat, harus diapain? Cas. Sama seperti kita. Ya, kita udah lemes, udah tidak bergairah. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Sekali lagi, tidak ada masalah, persoalan yang tidak bisa diatasi kecuali dengan doa. Saat kita berdoa, mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, disitulah kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Ya. Kita lompat yang poin terakhir. Membiasakan hidup sesuai dengan ajaran Kristiani.
Efesus 4, ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu kepada dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kehidupan Kristen menjadi cerminan bagi banyak orang. Karena sepak terjang kita akan terus diamati. Terus disorot. Oleh siapa? Orang banyak. Karena itu hidup kita harus hati-hati dan berkenan kepada Tuhan. Saya lihat di YouTube, ada seorang polisi naik sepeda motor sembari ngerokok. Itu di video, saudara. Masuk. Apa yang terjadi? Dipanggil sama Kapolresnya. Dapat sanksi. Selama bertugas, tidak boleh melakukan seperti itu. Tuh, orang dunia aja ngerokok nggak boleh, saudara. Pas lagi bertugas. Baru tahu aku. Ya itu. Jadi kehidupan Kristen itu menjadi cerminan bagi banyak orang. Kemana saja kita pergi, Tuhan akan selalu menolong kita. Dia akan lihat kita. Oke? Tuhan Yesus berkat kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Hidup Bagimu. Kita beri sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Petugas perjamuan silakan kami ke depan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh mendengar kembali akan firman Tuhan. Dan di saatnya sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit. Bila Tuhan akan jamah kami. Mungkin kami datang dengan berbagai masalah dan persoalan. Bila Kristus akan memberikan jalan keluar kepada kami. Supaya pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kuduskan pelayan-pelayan berjaman kudus, supaya mereka boleh membagikan hosti dan anggur kepada seluruh jemaat. Dan kami berdoa dalam kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita nyanyikan pujian. Jemaat boleh duduk kembali. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, yang mau penyerahan anak silakan ambil ke depan. Tetap memahami dunia tak bisa Yang mau penyerahan anak menjauhkanku
kami ke depan cepat. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau dia nggak mau ke depan ya udah lewat. Memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Siapa yang belum dapat? dari kasihmu. Yang belum dapat perjamuan angkat tangan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Kalau ku hidup, Mari kita bersama. kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Angkat postimu. Bapa di sorga, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Biar perkataan Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi berkat dan kami boleh memiliki tanggung jawab dan kewajiban kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, mungkin kami datang dengan sakit penyakit, Tuhan jamah kami. Kami datang dengan berbagai masalah, biarlah Tuhan Yesus berikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa. Dengar perkataan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya,
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Bukankah roti yang kita baca adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kacau pada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan aku. Bukankah cawan ucapan syukur? Atasnya kita ucapan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian, aku memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Bapa Miri akan memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Kami memuji kebesaran-Mu karena kami tahu kami punya Allah yang ajaib dan besar, Tuhan, yang perkasa, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, kami sebagai umat-Mu, Tuhan, kami boleh, Tuhan, beribadah, Tuhan, dengan semangat, Tuhan. Kami boleh saat ini hadir di tempat ini, Tuhan. Kami boleh berdoa dan kami, Tuhan, setiap hari kami menungkan firman, Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kami, supaya kami, Tuhan, menjadi segambar dan serupa dengan Engkau, Tuhan. Kami menjadi ciptaan Tuhan. Kami memiliki pegangan hidup dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, umat-Mu di tempat ini yang boleh hadir, Tuhan. Yang datang yang sakit penyakit, kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbagai masalah, kami percaya, Tuhan, kami punya kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, yang kami dapat memecahkan masalahnya itu karena Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang mati buat kami, menebus dosa kami, Tuhan. Dan kami punya iman, Tuhan. Kami beriman, kami boleh diselamatkan. Dan kami, Tuhan, mau hidup di dalam Engkau, Tuhan. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Karena kami punya Roh Kudus di dalam hidup kami, yang menguatkan kami, yang memberikan hikmat, Tuhan. Menghibur kami, Tuhan, pada saat kami susah, sedih, Tuhan. Dalam segala hal, Tuhan, kami menjadi kuat karena Tuhan. Terima kasih, Bapak. Makasih, Tuhan, buat Roh Kudus yang boleh ada dalam setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih, Bapak, buat persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih pada pagi ini, Tuhan. Kami juga boleh menyaksikan, Tuhan, jemaat untuk Tuhan yang boleh memberi untuk diri dibaptis, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan boleh panggil mereka,
untuk mereka jadi hidup baru Tuhan, lahir yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan hidupnya bukan dirinya sendiri Tuhan, tapi adalah milik Kristus. Dan kami semua di sini Tuhan, kami itu ada milik Kristus. Terima kasih Bapak Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, dan ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara buat kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati perjamuan kudus, bahkan Tuhan juga akan memberkati baptisan air. Ada 7 peserta yang akan menyerahkan diri secara sukarela kepada Tuhan untuk dibaptis, untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan mantap dalam pengirian mereka bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hadir. Berkati sesuatu kami sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, multimedia, penyambut tamu, pelayan berjamuan kudus, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh terus berapi-api dalam kami mering pada Tuhan. Terima kasih Bapa, tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, Amin. diberkatilah istrimu, Amin. diberkatilah anak-anakmu, Amin. diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau waktu masuk, diberkati engkau waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil tanahmu. Kiranya segala berkat, dan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.